guys, kembali lagi dengan Unok TV. Jadi video kali ini openingnya dong. Opening dari 3, 2, 1 gitu. oh iya. Jadi tuan. Nah, cooknya dong. Oke guys. Kembali lagi dengan kita semua. Untuk berapa nih ya apa ya? Di video kali ini Pondok TV akan bercerita tentang pengalaman dari diri kita masing-masing, guys. Nanti kita menghadapinya itu dengan kehayalan, imajinasi atau beneran, guys. Baca. Ya. Jadi kita akan mulai langsung aja. Dimulai dari Arif dulu deh. Oh iya, kenapa? Di cerita lu ada yang mesti tapi itu beneran atau enggak? Oh iya. Jadi gini ya sebelumnya. Yo, oke guys. Sebelum itu kita sekarang posisi ada di Di mana? Pelabuhan Ratu Sukabumi, bertempatnya di pinggir pantai ya. Pantainya sangat indah guys, jangan lupa kalian berkunjung ke sini. Oke, for your information, kita sekarang lagi ada di pantai Pelabuhan Ratu guys. Jadi ini Apa? posisi jam berapa sih ini? Tiga. 3 lewat guys ya. Ya. Kita masih akan buat izin aja. Oke, kita langsung cerita nih. Iya, kita aja. Mau yang ada berapa versi nih? Ada yang versi serem banget, be aja, biasa aja. Ya pertama sih yang ditunggu sama Noah. Oke. Sih yang serem ya. Serem banget dong. Ya, lanjut part 2. Belum dong. Oh, belum. Ini langsung nih. Oke. Berarti sebelumnya kan gue cuma pendaki biasa lah, kayak baru mendaki ya baru lah 3 gunung, itu pun termasuk gunung-gunung yang udah bukan nempel dong. Kayak udah sering-sering didengar, cuma kan kayak masing-masing orang itu punya pengalamannya masing-masing. Nah mungkin ini pengalaman gua yang gua dapetin saat gua mendaki di gunung tersebut. For your information, gunung yang gua daki yang menurut gua paling serem itu Gunung Gede. Apa tuh, Bang? Karena nanjaknya berdua. Jadi Ada gini. bukan horor, monyet. Jadi gua mendaki itu di tahun 2019. Gunung Gede. Di Gunung Gede, Iya. Via Putri. Gua mendaki di malam Jumat bareng temen gua yang gak bisa gua sebutin namanya. Bisa di ini aja. Samarin. Samarkan. Ya. Namanya Si siapa nih? Si A aja ya. Agus lah. Si A, oke. Agus ya. Agus ini Mas A. Jadi awal mula gue ngedaki itu kayak perjalanan nih dari rumah gue kan dari Tangerang nih ke Gunung Gede Cianjur ya. Itu naik motor berangkat sekitar jam 11 malam. Itu biasa aja sih sampai Gunung Gede itu kayak nggak terjadi hal-hal yang aneh, cuma Biasa aja. ya cuma emang kayak bukan aneh sih, mungkin itu karena gue naik motor kencang atau gimana, jadi waktu itu menurut gue terasa lebih cepet. Jadi di jalan itu kayak nggak kerasa lama. Biasanya gue ke Cianjur 4 jam atau berapa, itu cuma sekitar 3 jaman sampai base camp. Tapi jangan nunjuk-nunjuk sih. Oke. Tapi lu sebelumnya udah merasa aneh nggak itu? Enggak. Sebelum mendaki. Enggak. Jadi kayak ya menurut gua Masih pahit-pahit dari lagi ya? dari waktu seperti itu kayak fine, kayak oh mungkin gue naik motor cepet nih. Habis itu jalannya nggak macet juga. Karena malam kan berangkat jam 11. Terus gua mulai pendakian itu sekitar jam 6 di base camp sampai pos 1. Di pos 1 itu masih biasa aja, kayak ya capek-capeknya pendaki lah, leha-leha atau gimana. Masih aman lah ya. Masih aman. Terus di pos 2 itu
gue ketemu sama satu rombongan pendaki yang dia memang asli situ. Setelah gue sedikit berbincang, ternyata dia asli situ. Oke lah, akhirnya kita masih fine aja di pos 2, lanjut ke pos 3. Di pos 3 juga masih biasa aja, kayak mendaki pada umumnya. Kemudian kita sampai ke pos 4. Nah, di pos 4 ini yang menurut gua mulai agak janggal nih. Karena kenapa? Pos 4 tuh di mana sih? Yang tanjakannya udah gini banget nih. Oh iya. Yang dulu Oh, iya, ingat iya. nggak? Yang udah nggak ada bonusnya, yang ngeluh-ngeluh. Oh iya. Kok gua ngelos sih anjing? Ya, lanjut. Tuh, kan di pembukaan di visum guys. Nah, Nggak boleh nih kalau begini nih. jadi di pos 4 itu ya kalian kalau memang udah ke Gunung Gede mungkin kalian bakal tahu pos 4 itu pos-posnya dibilang sebut neraka ya, emang neraka karena tanjakannya emang nggak ada bonusnya sama sekali. Terjal. Iya. Jadi di pos 4 kita istirahat. Nah, si pendaki yang gua ketemu nih sama rombongan dia di pos 2 yang dia memang asli situ, kebetulan dia juga ada. Nah, jadi kan posisinya gue berdua nih sama teman gue si A, kayak lagi istirahat lah, sebat bet. Terus mereka datang nih. Ya emang agak ada space sih antara gua sama mereka yang si kelompok mereka ini. Nah, mereka ini bercerita tentang mistis-mistis di Gunung Gede di pos 4 itu. Dia berarti Iya. Ya. Cerita tuh di situ kayak di pos 4 ini kayak ada sosok perempuan kata dia. Dulu ada ceritanya kayak begitu. Dia cerita kata temen lu. kata rombongan yang asli situ. Kayak dulu itu sempat ya ceritanya gini, ada perempuan, menurut versi dia ya, ada perempuan dari Jorong kan. Sumpah ini hostnya nggak dusun bet anjing. Jorok. Di pos 4 ini lanjutkan nih. Oh, mau lanjutkan nih. Lanjut. Di pos 4 dia itu cerita kalau misalkan di pos 4 itu bisnisnya itu ada satu sosok pendaki perempuan yang turun tanpa keril. Jadi katanya sih dia itu pakai bajunya warna biru, jaket biru. Udah. Ya, pendaki. Yang meninggal gitu Bapak bukan itu. Kurang tahu gua. Katanya begitu. Dia pakai jaket warna biru, turun tapi mukanya ke bawah terus. Jadi kayak nunduk. Dia percaya kayak gitu sih, kayak sempat ketemu sama perempuan nunduk, ya ditanya juga kayak nggak ada respon gitu, kayak Mbak habis dari mana? Oh jam segini udah turun. Itu posisinya kata dia jam 3. Jadi itu jam 3 pagi. Iya. Yang notabene pendaki kalau jam segitu kalau di Gunung Gede ya tidur dong. Iya. Tidur pulas dong. Iya dong. Iyalah. Tanyakan pada dia. Udah gua. Nah, udah tuh. Jadi ibaratnya gue sama temen gue otomatis ke distract kan gara-gara cerita mereka. Oke. Di pos 4 karena mereka cerita horor, akhirnya karena gue berdua sama temen gue yang mentalnya cukup terguncang ya di situ karena mendengar cerita tersebut, ya otomatis kita langsung lanjut perjalanan melanjutkan ke pos 4. Di pos 4 sampai pos 5 sampai Surya Kencana itu mantap guys, aman-aman saja. Hanya tuur sedikit backlog seperti dia. Jadi bahasa dia baku guys ya. Bukan tur. Jadi Tuur itu dengkul. Lutut terasa otak. Terasa ini kosong nggak ada isinya. Kalau Jadi upaknya plok. Ya. Otak kan upaknya plok. ya. Oke. Jadi karena emang kan tujuan gua sama si A ini buat mendaki, temen gua nih, partner gua berdua mendaki Gunung Gede itu nyari ketenangan, nyari sepi lah ibaratnya kan, karena emang notabene pendaki pasti menyukai hal tersebut dong. Betul. Kita ke gunung itu buat menyepi, bukan buat beramai-ramai. Betul. Baca. Oke, jadi setelah nyampe Surya Kencana, otomatis gue sama teman gue memutuskan buat ngecamp. Kita itu ngecamp emang karena nyari sepi, jadi sengaja jauh antara satu tenda dengan satu tenda lainnya. Itu bener-bener jauh banget. Menyendiri. Iya, karena kita suka menyendiri, Oh, iya. suka ketenangan. Satpet lu. Emang gitu konsepnya. Ya. Nah, jadi kebetulan kita ngecamp itu malam Jumat yang emang notabene jarak tenda jauh. Nah, Itu enggak nih. Di
Surya Kencana ada lu doang apa? Ada pendaki lainnya, cuma jaraknya jauh banget, jauh. Jadi pas di Surya Kencana kita ngecamp di pokoknya dari pertama kita datang dari jam 11, dari jam 11 sampai jam 8 itu kita happy aja, masak-masak sampai tidur dah. Pokoknya di jam 5 itu kita udah tidur, jam 5 sore. Aman aja. Aman. Masih aman dia. Nah, kejadian mistis ini mulai terjadi di sekitar jam 8. Sebenarnya nih, pas jam 8 itu gua ngerasain, cuma posisinya temen gua lagi tidur. Jadi gua nggak cerita dulu nih sama dia. Karena gua pikir dia tidur awalnya. Akhirnya kayak ada suara-suara tuh, mulai suara-suara kayak awalnya langkah kaki. Deg deg deg. Coba lihat dulu. Kasih backsound horornya, guys. Enggak, ini orang-orang ini di pantai. Oke, langsung backsound. Pantai aja. Karena ini ada di pantai. Salah. Oke. Lanjut ya. Itu di jam 8 itu mulai suara kayak adanya suara langkah kaki tanpa orang. Di Itu sekitar jam 8 subuh malam. 8 malam. Malam 8 subuh. Nggak ada 8 subuh. Ada 8 pagi. Oh, jam 8 pagi sih, Bang. Ada yang jam 8 pagi. Ya ini Dia itu- maksudnya nggak jelas ya. Bukan si sosoknya itu pagi-pagi. 8 malam. 8 malam, maaf guys. Di jam 8 malam itu mulai konek ini ya. ya, mulai terjadi suara langkah-langkah kaki yang misterius. Lanjut. Itu langkah kakinya gede apa gimana kayak Kayak biasa nih, kayak orang ngelangkah gini nih, pada umumnya. encet, Deg gitu. encet. Wah, gas dolar kuning ini ya. Ini nggak jelas ya, guys. Nah, Ya biasa lah. Kalau di langkah kaki sih keplak. Ada kayak yang langkah kaki gede gitu, yang gede kayak berat ada gitu. Ada. itu mulai jam 8. Lu nggak tahu itu ya. Lanjut jam 9 sampai jam 10. Itu mulai kayak gangguan tuh mulai bener-bener terasa banget. Ya beda tuh soalnya ya. Udah beda banget. Udah lu merasa ketakutan. Udah pasti. Jadi di jam 8 itu kan karena suara kayak gitu, gue masih mikir itu hewan, masih mikir logis itu hewan. Akhirnya gue tidur, lanjut tidur, itu jam 10 gue kebangun lagi karena lu tau nggak lagi tidur pernah nggak kayak kena erep gitu? Oh iya. Jadi Jadi tindihan gitu. ya, Iya. guys, dia itu pas tidur kena yang namanya setan irup-irup. Nah, Jadi kita tindihan tuh lah. kalau tidur nggak bisa apa-apa guys. Pernahkannya kalian? Kalau pernah, komen di bawah. Oke. Kayak gitu. Lanjut. Itu posisinya badan gue nggak bisa gerak sekitar jam 10. Kayak mungkin gue mikirnya masih logis ya, karena mungkin capek. Jadi otot-otot kayak kram gitu. Masih mikir seperti itu. Tapi posisinya aneh, yang sakit itu sebelah sini doang. Itu kayak bener-bener diinjek tuh, bener-bener diinjek sama orang. Itu lu doang apa Gua doang. temen lu? Gue doang. Akhirnya gue bangunin teman gue tuh di situ 10. Karena Lu gue merasa sadar sakit. nggak keinjek lagi. Sebentar apa lama itu? Lama banget itu. Sekitar 15 menit, 20 menit, 30 menit. Pokoknya Satu jam. gue nggak tahu sih kisaran berapa. Pokoknya sampai gue tidur lagi itu. Oke, guys. Lanjut. Setelah gue merasa berat, otomatis gue udah nggak bisa tidur tuh. Gue bangunin temen gue karena biar tahu nih kondisi gue saat itu kayak gimana. Oh iya, karena pendaki itu harus karena berdua harus saling komunikasi ya guys. Oke. Jadi kalau pendaki itu namanya pendaki berdua ya. Jadi apa yang disakit, apa yang rasa sakit, entah itu hati atau apa, harus berbicara dengan satu. Suhu sekali anda. Udah ngomongin hati nih. Oh. Oke, lanjut. Sampai jam 10 ya. Oh. Nah, Ini selanjutnya. jadi setelah itu nih, setelah gue merasa berat kan, otomatis temen gue bangun kan, gue cerita tuh kalau Ini dingin guys. badan gue itu udah mulai gak enak. Ya saat itu dia juga mikirnya logis, oh mungkin kena capek. Jadi akhirnya kita obatin lah kayak pasang boyo atau gimana. Nah setelah itu kan otomatis gue sama dia itu belum tidur sepenuhnya, ngerti nggak? Kayak posisi tidur, cuma nggak tidur. Mas merem kotok, merem ayam. Iya pokoknya gitulah, nggak tidur, intinya nggak tidur. Di jam itu kejadian udah mulai aneh. Oh, ini guys. Ini yang paling serem nih. Di jam setengah 11